Halo Sobat Mandaya, balik lagi di Live Health Podcast Mandaya Royal Hospital Polri. Di sini kita akan berbincang dengan Dr. Unedo Hence Markus Sihombing, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Halo Dr. Unedo, apa kabar? Halo Nina. Oke dok, gimana nih dok? Kalau organ kewanita itu kan sebenarnya bagiannya banyak ya dok ya? Ya. Nah, yang bisa terkena kanker itu semuanya bisa kena dok sebenarnya? Organ genital wanita itu terdiri dari rahim, ya, kemudian badan rahim, ya. Dan itu juga ada yang namanya saluran telur dan indung telur, ya, serta vagina yang genital bagian luar, ya. Setiap organ-organ yang saya sebut tadi mungkin terjadi kanker, ya. Kalau kita sebut dengan kanker serviks, kanker endometrium, kanker ovarium, ya. Gejalanya itu sebenarnya dia beda-beda atau sebenarnya sama aja dok? Nah, kalau misalnya dia kanker serviks, biasanya paling sering adalah yang pertama keluar keputihan yang berlebihan, kemudian gatal dan berbau, dan biasanya disertai dengan perdarahan pervaginam. Itu yang khasnya kanker serviks. Nah, sedangkan kanker endometrium itu biasanya yang paling sering adalah haidnya tidak teratur. Dia bisa sampai 15 hari, 2 minggu lebih, dan banyak frekuensinya. Nah, modalitas pengobatan itu kita lakukan biasanya operasi. Jadi kalau untuk pengangkatan kanker serviks dengan laparoskopi itu bisa untuk stadium awal, ya. Kelebihannya adalah nyerinya lebih bersedikit, ya. Kemudian pemulihannya bisa lebih cepat dibanding operasi open. Kalau misalnya ganas, kita bisa melakukan tindakan yang lainnya. Apakah perlu ada modalitas tambahan? Ada model namanya radiasi eksterna maupun radiasi interna. Jadi kalau radiasi eksterna itu kita kayak seperti di sinar, ya. Dan itu biasanya efek sampingnya sangat minimal. Sedangkan kalau untuk radiasi interna yang brachytherapy, kita memasukkan satu alat yang tujuannya adalah sinarnya itu betul-betul dekat dengan yang akan disinar. Halo Sobat Mandaya, balik lagi di Live Health Podcast Mandaya Royal Hospital Polri bersama saya Nina. Di sini kita akan berbincang dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan, Dr. Unedo Hence Markus Sihombing, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Halo Dr. Unedo, apa kabar? Halo Nina. Oke dok, gimana nih dok? Kita hari ini kan akan membahas tentang kanker kewanitaan ya dok ya. Nah, kalau misalnya kita membahas kanker kewanitaan, itu kan biasanya identiknya nih umumnya orang-orang baru tahu tentang kanker serviks aja sama kanker rahim gitu. Ya. Nah, tapi kan kalau organ kewanitaan itu kan sebenarnya bagiannya banyak ya dok ya. Ya. Nah, yang bisa terkena kanker itu apakah hanya dua itu atau semuanya bisa kena dok sebenarnya? Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa organ genital wanita itu terdiri dari rahim, ya, kemudian badan rahim, ya. Dan itu juga ada yang namanya saluran telur dan indung telur, ya, serta vagina yang genital bagian luar, ya. Kanker wanita itu setiap organ-organ yang saya sebut tadi mungkin terjadi kanker, ya. Jadi seperti kanker di mulut rahim kalau kita sebut dengan kanker serviks. Kalau kanker di badan rahim kita bilang sebagai kanker endometrium. Kalau di indung telur kita bilang dengan kanker ovarium, ya. Dan juga bisa dengan di bawah yaitu kanker vagina, ya. Nah, jadi mungkin yang perlu saya tekankan, ya, mungkin masyarakat harus bisa membedakan antara apakah itu penyakit kista atau apakah itu penyakit miom, apakah itu penyakit kanker, ya. Jadi kalau penyakit kista indung telur itu biasanya penyakit yang menyerang indung telur, ya. Sedangkan miom adalah penyakit yang menyerang badan rahim atau uterus. Tapi itu yang jinak, ya. Nah, di sini kita akan lebih fokuskan bahwa penyakit yang menyerang indung telur yang kita bilang kista ovarium itu bisa menjadi ganas atau disebut dengan kanker ovarium. Begitu juga dengan miom, kalau dia ganas bisa disebut dengan karsinoma endometrium atau sarkoma uteri, itu bisa kira-kira. Jadi apa nih bedanya nih dok kira-kira jinak dengan ganas? Nah, kalau jinak itu biasanya sifatnya hanya terlokalisir, ya, pada satu titik dan tidak menyebar kemana-mana. Tapi beda dengan kanker itu tidak satu titik, tapi dia sudah bisa menyebar kemana-mana. Nah, yang menyebar kemana-mana ini yang harus segera ditangani supaya tidak bisa berkembang secara lanjut. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari berbagai jenis kanker kewanitaan tadi, dok, saya mau tanya dok, gejalanya itu sebenarnya dia beda-beda atau sebenarnya sama aja dok, satu sama lain gitu? Ya, jadi karena asalnya dari organ yang berbeda, tentu gejalanya juga beda, ya. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau orang kanker ovarium, biasanya perutnya akan membesar, indung telurnya membesar, mulai dari ukuran 5 cm, bisa paling besar mungkin sampai 30 kali 40 cm. Besar sekali, ya, seperti bola voli, ya, atau bola kaki yang mengisi
rongga perut wanita. Yang kadang-kadang seorang wanita itu kan mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ya, misalnya cepat kenyang, kemudian susah buang air besar maupun susah buang air kecil, itu kira-kira. Nah, kalau misalnya dia kanker serviks berbeda lagi. Biasanya paling sering adalah yang pertama keluar keputihan yang berlebihan. Ya, kemudian gatal dan berbau, dan biasanya disertai dengan perdarahan pervaginam, itu yang khasnya kanker serviks. Nah, sedangkan kanker endometrium itu biasanya yang paling sering adalah haidnya tidak teratur, ya. Kadang-kadang haidnya kalau normal tuh ukuran 2 sampai 7 hari, dia bisa sampai 15 hari, 2 minggu lebih, dan banyak frekuensinya. Sehingga menyebabkan jumlahnya banyak harinya dan frekuensinya juga jadi sering. Kalau ini bisa mungkin satu hari bisa sampai 4 atau 5 pembalut, dan waktunya lebih dari 1 minggu yang saya katakan tadi. Mungkin bisa sampai 2 minggu atau setiap bulan mengalami yang namanya gangguan haid, perdarahan gitu. Biasanya pasien datang pada stadium lanjut, stadium 3 dan 4. Ya, stadium awalnya atau stadium dininya sangat sumir ya, tidak terdiagnosis. Kadang-kadang keluhan-keluhan awal hanya sekedar gangguan panggul ya, buang air keputihan yang terus-menerus, ada gangguan haid pada saat postcoital bleeding ya, yang seolah-olah seperti gangguan-gangguan pada wanita pada umumnya. Nah, idealnya sebetulnya pada setiap wanita itu harus memeriksakan serviks setiap 1 atau 2 tahun sekali, yaitu dengan melalui pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan HPV DNA. Mulai dari usia berapa tuh dok? Udah bisa kita rutin untuk screening organ kewanitaan gitu? Ya, jadi kalau screening kanker serviks ini biasanya kita mulai pada orang yang sudah pernah kontak seksual ya. Biasanya sudah menikah, kita suruh untuk pap smear ya. Jadi pap smear ini satu prosedural untuk melakukan deteksi dini pada kanker serviks ya. Caranya, jadi kita menggunakan alat namanya spekulum. Kita lihat sesuai standar dan prosedural, kita ambil sampel di dalam mulut rahim itu dan kita kirim ke ahli patologi anatomi untuk dibaca sel-selnya. Apakah sel-selnya normal atau tidak. Itu sebenarnya sederhana sekali, dan pembacaannya mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 hari sampai 5 hari hasilnya, supaya dia ketahuan apakah dia positif atau negatif. Tapi kalau yang belum menikah jangan di pap smear. Kita cukup melindungi beliau dengan pemberian vaksin, yaitu pada umur 10 sampai 11 tahun dengan 2 dosis. Nah, alasannya dimulai dari usia sekecil itu tuh apa dok? Ya, jadi vaksin ini ibarat kita bilang sebagai proteksi ya. Jadi penyebab kanker serviks ini adalah human papillomavirus, jadi virus HPV yang ditularkan ya melalui transmitted disease, mungkin kemudian kontak atau pakaian dalam bersama atau merokok dan lain-lain ya. Jadi virus ini kalau diberikan imunoglobulin antigen sejak dini dia makin baik gitu. Jadi berilah itu vaksin pada saat anak-anak yang belum terpapar. Jadi dia sudah terbentuk antibodi yang baik, sekalipun ada virus yang masuk akan tertangkis atau tertangkap ya. Kalau misalnya nih dok, vaksin HPV itu kan tadi efektif untuk mencegah kanker serviks. Nah, kalau kanker yang lainnya cara mencegahnya gimana dok? Jadi kalau sebagai contoh misalnya kanker ovarium. Nah, kanker ovarium ini menarik. Karena kanker ovarium ini kita bilang sebagai the silent killer atau pembunuh berdarah dingin. Ya, dia nggak kelihatan, tiba-tiba membesar perutnya. Apa penyebabnya? Macam-macam. Genetik, keturunan, atau zat-zat kimia makan yang mengandung pengawet, pewarna. Nah, itu semua berbahaya untuk meningkatkan resiko terjadinya kanker ovarium. Jadi yang pasti seorang wanita harus menghindari yang namanya makan yang mengandung zat-zat kimia, ya, pengawet, pewarna, ya, junk food itu dihindari. Hiduplah secara pola hidup yang sehat, ya. Olahraga cukup, meningkatkan daya tahan tubuh, makan yang bergizi, dan tentunya juga melakukan screening genetik ya, pemeriksaan BRCA125, BRCA1 dan BRCA2 maupun pemeriksaan screening laboratorium CA125. Nah, mudah-mudahan dengan mengadakan screening ini bisa terdeteksi secara dini. Semakin dini terdiagnosa, semakin bagus prognosis dari pasien tersebut, ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah terlanjur nih dok, didiagnosis mengalami kanker kewanitaan atau kanker serviks, entah itu kanker endometrium gitu ya. Nah, sekarang apakah ada metode baru gitu dok yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker-kanker tersebut? Ya, nah kalau bicara tentang itu semua itu kita sebut sebagai modalitas ya. Jadi modalitas treatment namanya, modalitas pengobatan ya. Nah, modalitas pengobatan itu tergantung dari jenis kankernya dan tergantung dari stadiumnya ya. Sebagai contoh tadi dok, kalau misalnya kanker serviks itu apa sih dok, operasi yang terbaru apa? Nah,
Kalau dia stadium awal, kita lakukan biasanya operasi, ya. Kita operasi, setelah operasi ini kita lakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan ahli histopatologinya bersama dengan pemeriksaan frozen section atau patologi anatomi untuk menentukan apakah suatu jaringan ini jinak atau ganas pada saat durante operasi. Kalau misalnya ganas, kita bisa melakukan tindakan yang lainnya. Misalnya mengangkat rahim, mengangkat indung telur, mengangkat appendix, mengangkat omentum, dan melihat organ-organ lain yang terlibat. Apakah perlu ada modalitas tambahan? Misalnya kita perlu tambah sinar atau kita perlu tambah kemoterapi, ya. Tapi sebaliknya kalau waktu kita operasi ternyata hasil patologi anatomia jinak, berarti kita cuma angkat penyakitnya aja. Nah, disinilah kekuatan daripada ahli patologi anatomi atau pemeriksaan frozen section. Nah, kalau pemberian sinar ini tentunya ada macam-macam juga, ya. Ada model namanya radiasi eksterna maupun radiasi interna. Nah, radiasi interna itu yang terbaru yaitu brachytherapy. Nah, radiasi internanya ini diberikan brachytherapy 3 atau 4 kali. Sedangkan radiasi yang eksternanya kita berikan setiap hari selama 25 kali. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien dengan kanker serviks stadium awal. Nah, bagaimana dok dengan kanker serviks stadium lanjut? Nah, biasanya kalau stadium lanjut kita kasih modalitas kemoradiasi. Nah, jadi tidak operasi karena pasien stadium lanjut tumornya sudah kemana-mana dan kita resiko perdarahan dan menyebar kemana-mana. Nah, terapi yang diberikan biasanya kemoterapi, ya. Kemoterapi ini macam-macam. Ada yang terbaru kemoterapi yang konvensional maupun pemberian kemoterapi yang imunoterapi ada. Untuk radiasinya itu juga kita akan berikan radiasi eksterna dan radiasi interna. Nanti kadang-kadang kita perlu juga tambahkan kemoterapi, kadang-kadang juga tidak perlu. Jadi tergantung dari situasi, dari kondisi dari pasien itu sendiri. Jadi kalau radiasi eksterna itu kita kayak seperti di sinar, ya. Di sinar di bagian bawah itu setiap hari, ya, dan itu biasanya efek sampingnya sangat minimal. Sedangkan kalau untuk radiasi interna yang brachytherapy itu harus rawat inap biasanya. Karena kita memasukkan satu alat ke dalam organ genitalia yang tujuannya adalah sinar itu betul-betul nempel atau dekat dengan yang akan disinar. Jadi kalau untuk pengangkatan kanker serviks dengan laparoskopi itu bisa untuk stadium awal, ya. Yaitu kita sebut dengan radikalis-hysterektomi, tapi kita menggunakan laparoskopi, ya. Kelebihannya adalah nyerinya lebih bersedikit, ya. Dan kemudian pemulihannya bisa lebih cepat dibanding operasi open. Saya sempat dengar gitu dok, ada kondisi yang disebut sebagai Lynch syndrome. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit gitu mengenai kondisi ini seperti apa? Ya, jadi Lynch syndrome ini suatu sindroma yang berhubungan dengan kekerabatan atau ditularkan secara genetik. Misalnya keluarganya ada sindroma kolon, ya, atau usus besar, mungkin anaknya wanita bisa terjadi kanker endometrium atau kanker ovarium. Nah, artinya kita harus hati-hati, ya, kita harus melakukan screening. Mungkin keluarga kita ada, kita juga bisa kena. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya kromosom untuk menentukan apakah kita ada bakat terjadi kanker, ya. Luar biasa sekali Dr. Unedo, penjelasannya tuh hari ini udah lengkap banget dan bisa gampang dimengerti gitu. Jadi thank you so much Dr. Unedo atas waktunya dan atas pemaparannya gitu ya hari ini. Untuk Sobat Mandaya gitu ya yang hari ini sudah menyaksikan Live Health Podcast bersama Dr. Unedo, terima kasih banyak atas waktunya dan nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.